berjumpa dengan adik-adik lagi. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan bersama Cici Aren dan Kakak Ica. Yo, pasti kita lagu ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari Kakak Ica lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oh. Nah adik-adik, kalau bulan Desember rasanya kita mau Natal terus ya tiap minggu ya. Ya nggak apa-apa, ada kuncinya ya. Malam Natal sungguh senang, la-la-la-la-la-la-la-la. Mari kita bergembira, la-la-la-la-la-la-la. Musik indah, nyanyian merdu, la-la-la-la-la-la.
bersyukur Tuhan hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat kami Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, juga tolong kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, Cici ketemu lagi sama Cici Ica. Sekarang sebelumnya Cici Ica mau mengucapkan selamat Natal untuk kalian semua, buat adik-adik, buat papa mama semuanya selamat Natal. Nah, karena Jumat kemarin kita baru ngerayain Natal, cerita minggu ini tentang Natal. Sekarang Cici Ica mau tanya deh, Natal itu yang menurut kalian Natal itu apa sih? Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa nama ibunya Tuhan Yesus? Pasti kalian udah pada tahu. Nama ibunya Tuhan Yesus adalah Ibu Maria. Tapi pada saat itu Ibu Maria bingung. Dia didatengin sama malaikat bahwa dia akan mengandung. Tapi Ibu Maria bingung kenapa dia bisa mengandung. Tapi kan dia belum lahir, dia belum menikah, dia belum punya suami, nggak mungkin dia akan mengandung. Tapi karena kuasa Tuhan, Ibu Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan bapaknya Tuhan Yesus adalah. Tapi pada saat Ibu Maria mengandung, perutnya kan gede, buncit, karena ada bayi di dalamnya. Si Bapak Yusuf bingung sebagai kekasihnya ya, bukan sebagai suami. Dia bingung, kamu kenapa mengandung? Terus Ibu Maria jelasin seperti yang dikatakan malaikat sama Ibu Maria. Ibu Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandung ini bukan anak sembarangan, tapi anak daripada Allah. Bapak Yusuf bingung dong. Udah akhirnya Bapak Yusuf ninggalin aja deh. Suatu hari si Bapak Yusuf didatengin sama seorang malaikat. Nah, malaikatnya itu bilang, jangan takut Yusuf, Maria sedang mengandung anak Allah, juru selamat yang menyelamatkan semua umat manusia. Nanti kalau anak itu lahir, kamu beri nama dia Yesus, dan jagalah anak itu seperti anak kamu sendiri. Yusuf udah tidak takut lagi karena dia sudah tahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Allah. Akhirnya si Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini menikah dan dia hidup dengan sukacita. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Kira-kira hari apa sih? Iya betul, hari kelahiran Yesus ke dunia. Tapi tiba-tiba mereka harus pusing karena ada perintah dari raja bahwa semua orang yang ada di kota tersebut harus kembali ke kotanya masing-masing. Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus kembali ke kotanya, yaitu kota Bethlehem. Mereka terpaksa untuk pergi ke Bethlehem, tapi jaraknya sangat jauh banget. Tapi karena mereka harus pergi ke kotanya, mau gak mau mereka nurut. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria berjalan ke kota Bethlehem. Tapi karena Ibu Maria sudah hamil besar dan hampir melahirkan, jadi jalannya mereka itu pelan-pelan banget, gak bisa cepet-cepet. Ketika malam hari mereka lagi jalan, tiba-tiba lagi nyari penginapan, mereka melihat di ujung sana ada tempat terang banget. Ternyata itu adalah kota Bethlehem. Kota Bethlehemnya udah deket karena mereka Ibu Maria naik keledai dan Bapak Yusuf jalan kaki. Karena hari sudah malam dan mereka juga sudah kelelahan, Bapak Yusuf dan Ibu Maria memutuskan untuk mencari tempat singgah atau tempat penginapan untuk mereka beristirahat karena udah malam, udah capek jalan dari pagi. Akhirnya Bapak Yusuf ketok-ketok penginapan rumah yang ada di situ. Oke, tok. Permisi. Boleh nginep di dalam gak? Boleh numpang sebentar gak? Soalnya istri saya di belakang ini udah hamil besar, lagi perlu istirahat.
Ternyata yang di dalam rumahnya itu bilang, oh nggak ada rumah, udah nggak ada penginapan lagi, udah penuh. Cari tempat lain aja ya. Ya udah, akhirnya Bapak Yusuf pergi lagi, ketok-ketok lagi ke rumah yang lain. Permisi, ada orang nggak di sana? Yang di dalam buka pintu. Ya, ada apa ya? Kira-kira di dalam masih ada kamar nggak ya? Soalnya istri saya perlu istirahat, istri saya lagi hamil. Ternyata di penginapan yang kedua juga bilang, oh udah penuh pak, nggak bisa, udah penuh banget. Soalnya juga lagi banyak yang nginap. Satu kamar, Bapak Yusuf bilang satu kamar aja nggak ada. Iya pak, bener-bener penuh banget. Ya udah deh, kata Bapak Yusuf. Akhirnya Bapak Yusuf pergi ke penginapan lain. Terus dia ketok-ketok lagi, permisi, masih ada tempat kosong nggak? Terus yang di dalam keluar, ah, bener-bener penuh banget. Ya udah deh, kata Bapak Yusuf. Akhirnya Bapak Yusuf pergi ke penginapan lain. Terus dia ketok-ketok lagi, permisi, masih ada tempat kosong nggak? Terus yang di dalam keluar, tempat kosong udah nggak ada pak, dalam udah penuh. Terus Bapak Yusuf saking bingungnya bilang, tempat kosong apa aja deh, yang penting istri saya bisa istirahat di situ. Istri saya kasihan, udah jalan jauh banget, udah terus hamil besar lagi. Lalu kata penjaga rumah yang ketiga bilang, sebenarnya tempat kosong ada sih, tapi bukan kamar. Kata Bapak Yusuf, nggak apa-apa, yang penting istri saya bisa istirahat. Terus yang punya penginapan ketiga ini bilang, itu pak, di belakang sana ada kandang buat hewan-hewan ternak kami, bapak bisa beristirahat di situ. Lalu Bapak Yusuf berterima kasih banget karena udah sangat capek, sangat lelah jalan terus seharian. Akhirnya Bapak Yusuf mengajak Ibu Maria untuk pergi ke kandang tersebut. Setelah Maria duduk di kandang, Yusuf menyalakan api biar ada penerangan. Bapak Yusuf beristirahat, tidur, istirahat, semuanya capek kan udah jalan. Mereka bersyukur kepada Allah karena mereka bisa beristirahat dengan baik. Lalu mereka duduk-duduk sambil istirahat. Lalu tiba-tiba Ibu Maria perutnya sakit. Ternyata pada malam itu Tuhan Yesus, juru selamat kita, lahir. Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang sudah disediakan oleh dari penginapan yang ketiga tadi. Lalu lahirlah seperti sama kayak kita manusia biasa, yang kalau lahir masih nangis, oe, masih bayi, masih merah-merah. Tapi dia bedanya dari kita adalah dia itu adalah anak Allah. Maria dan Yusuf sangat bersukacita. Mereka kasih kain di bayi itu, dan sesuai janji yang diberikan oleh malaikat tersebut, nama bayi itu diberi nama Yesus sebagai juru selamat kita. Dan bayi tersebut diletakkan di palungan. Palungan itu kayak tempat makan untuk kuda, keledai, binatang-binatang lainnya deh. Lalu Maria dan Yusuf berlutut di samping palungan sambil melihati bayi Yesus dengan penuh syukur dan menghormati karena Yesus adalah anak Allah. Nah, itulah hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Nah, Natal kali ini Cici harap semua bisa merasakan sukacita dari Tuhan karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus ulang tahun tanggal 25 Desember kemarin. Untuk itu kita harus menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa tinggal di dalam rumah, masih bisa makan. Kita harus banyak bersyukur. Sekarang Cici mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya pendek kok. Ada di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
Sekali lagi ada di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nanti kayak biasa ya, kita kirim videonya di grup. Nanti kakak-kakak yang lain akan catat. Sekarang Cici udah selesai ceritanya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah lahir di dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, kesehatan, orang tua, tempat tinggal, makanan yang sudah kami terima. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, pekerjaannya, kesehatannya, saudara-saudara kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang Ji ngucapin Merry Christmas semuanya.